Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur Paralel B, Angkatan 2019. Kali ini kami akan membagi sedikit ilmu kami mengenai asam amino. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Rusdiana dengan NPM 190310101052. Perkenalkan, saya Le Gibson Panjaitan dengan NPM 1903101064. Perkenalkan, nama saya Mas Kuri Latif dengan NPM 190310100608. Perkenalkan, nama saya Akbil Fikran dengan NPM 190310100077. Yang pertama adalah pengertian asam amino. Asam amino adalah suatu komponen organik yang mengandung gugus amino, NH2, dan karboksil CO2H. Gugus asam amino terikat pada atom karbon yang berdekatan dengan gugus karboksil, atau dapat dikatakan juga bahwa gugus amina dan gugus karboksil dalam asam amino terikat pada atom karbon yang sama. Untuk struktur asam amino dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada fungsi dari asam amino. Asam amino memiliki fungsi biologis diantaranya sebagai penyusun protein termasuk enzim. Asam amino juga merupakan kerangka dasar sejumlah senyawa penting dalam metabolisme, terutama vitamin, hormon, dan asam nukleat. Perangkat ion logam asam amino juga penting diperlukan dalam reaksi enzimatik. Asam amino juga membantu segala proses pertumbuhan dalam tubuh, memperbaiki jaringan tubuh, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan juga menjaga suasana asam di dalam tubuh. Selanjutnya ada sifat-sifat asam amino. Yang pertama, larut dalam air dan pelarut polar lain. Tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti benzena dan dietil eter. Memiliki titik lebur lebih besar dibandingkan senyawa karboksilat dan amina. Artinya dapat menghantarkan listrik dan bersifat amfoter, dapat bertindak sebagai asam ataupun basa. Selanjutnya ada klasifikasi asam amino. Klasifikasi asam amino dibagi menjadi 3. Yang pertama, asam amino esensial, yaitu asam amino yang tidak dapat dibuat dalam tubuh dan harus diperoleh dari makanan sumber protein. Asam amino esensial juga disebut asam amino eksogen. Jenis-jenis asam amino esensial yaitu histidin, arginin, treonin, valin, metionin, isoleusin, leusin, dan lain-lain. Kemudian ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang dapat dibuat dalam tubuh dan disebut juga asam amino endogen. Beberapa asam amino non-esensial yaitu asam aspartat, asam glutamat, serin, glisin, alanin, prolin, tirosin, dan sistin. Yang terakhir ada asam amino esensial bersyarat, yaitu kelompok asam amino non-esensial namun pada saat tertentu. Produksi dalam tubuh tidak secepat dan tidak sebanyak yang diperlukan sehingga harus didapat dari makanan maupun suplemen protein. Selanjutnya ada reaksi-reaksi asam amino. Yang pertama yaitu reaksi esterifikasi pada gugus karboksilatnya. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua ada reaksi diasilasi gugus amino menjadi amida. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Dan yang ketiga yaitu ada reaksi ninhidrin. Reaksinya dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada uji kualitatif asam amino. Uji kualitatif asam amino ini bertujuan untuk mengetahui keberadaan senyawa-senyawa asam amino dalam suatu campuran atau dalam suatu sampel.
Uji yang pertama yaitu tes nihidrin. Reaksi senyawa yang memiliki gugus asam amino dan gugus karboksilat bebas dapat bereaksi dengan nihidrin membentuk produk yang berwarna biru ungu. Dapat dilihat reaksinya di mana nihidrin akan bereaksi dengan asam amino menghasilkan hidridantin, kemudian hidridantin dan juga berwarna biru ungu yaitu senyawa dengan alfa maksimal 570. Kemudian yang kedua ada tes biuret. Biuret merupakan tes identifikasi untuk protein. Ikatan peptin pada protein akan membentuk senyawa kompleks dengan tembaga 2 menghasilkan kompleks berwarna ungu. Dapat dilihat reaksinya sebagai berikut, di mana reaksi biuret dengan Cu2 positif akan menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna ungu. Yang ketiga ada tes santoproteat. Tes ini digunakan untuk identifikasi asam amino yang mengandung inti benzen dan derivatnya. Cincin benzen akan mengalami initrasi dengan asam nitrat. Dapat dilihat reaksinya sebagai berikut, di mana asam amino yang mengandung inti benzen dan derivatnya direaksikan dengan asam nitrat dan menghasilkan senyawa yang berwarna kuning. Selanjutnya ada tes Milon. Tes Milon akan memberikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena atau gugus fenol. Reaksinya dapat dilihat di bawah. Selanjutnya. Yang kelima ada tes Hopkins-Call. Reagent Hopkins-Call akan bereaksi dengan protein yang mengandung triptofan. Cincin indol akan bereaksi dengan asam glykoksilik dengan katalis asam kuat membentuk produk berwarna ungu. Reaksinya dapat dilihat di bawah, yaitu triptofan bereaksi dengan asam glykoksilat menghasilkan asam 2,3,4,5 tetrahidrokarboktin 4 karboksilat. Dan yang terakhir ada tes Sakaguchi, di mana asam amino arginin akan memberikan produk warna merah dengan reagent Sakaguchi yang mengandung ion hipobromida dan alfa-naftol. Reaksinya dapat dilihat di samping, yaitu L-arginin bereaksi dengan alfa-naftol menghasilkan red compound atau senyawa berwarna merah. Oke, selanjutnya ada aplikasi asam amino dalam dunia industri. Dalam dunia industri, penerapan asam amino begitu penting. Salah satunya adalah transglutaminase, yaitu merupakan salah satu contoh asam amino yang adalah enzim transferase yang memiliki aktivitas mengkatalisa pembentukan ikatan silang antar molekul protein atau pembentukan polimer antar molekul protein. Transglutaminase asam memiliki potensi yang besar untuk diaplikasikan pada pangan, di antaranya untuk meningkatkan mutu protein pangan melalui pengikatan asam amino esensial pada protein berkualitas rendah, memperbaiki sifat edible film, memperbaiki sifat pembuihan protein, memperbaiki mutu pangan berbasis gel, dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam pembuatan roti dan dapat digunakan untuk meningkatkan stabilitas penyimpanan produk pangan yang kering. Oke, sekian dari presentasi kami. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video kami. Semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat. Untuk kurang dan lebihnya bisa mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.